Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak yang berbahagia, hari ini jumpa lagi dengan Ibu Hamia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bab 7 literasi, buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada pertemuan yang keempat ini, materi kita adalah menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun buku yang kita gunakan, buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018. Yang kedua, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 9 penerbit Erlangga kurikulum 2013 edisi revisi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu memahami hal-hal yang perlu dikomentari dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan tanggapan terhadap buku non-fiksi dengan baik dan benar. Nah, sekarang persepsi. Pernahkah kalian menyampaikan tanggapan atau komentar terhadap buku fiksi atau buku non-fiksi? Hal apa saja yang perlu ditanggapi dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Sekarang kalian perhatikan uraian materi pembelajaran berikut ini. Tanggapan terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi. Memberikan tanggapan terhadap sebuah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, termasuk salah satu cara menghargai karya orang lain. Dengan memberikan tanggapan, kalian sudah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada pengarang. Tanggapan terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi dapat disampaikan secara lisan dan tulis. Tanggapan tersebut didasarkan pada bentuk fisik dan isi buku. Hal apa saja yang perlu ditanggapi? Pertama, tampilan fisik buku. Meliputi kelebihan atau kekurangan sampul buku atau cover, warna, gambar, kertas, ketebalan buku, dan keterkaitan judul. 2. Tampilan isi buku meliputi kelebihan atau kekurangan identitas buku. Untuk fiksi, mengomentari unsur intrinsik. Untuk non-fiksi, mengomentari materi yang ditulis. 3. Bahasa yang digunakan meliputi kelebihan dan kekurangan bahasanya sesuai atau tidak sesuai dengan konteks jenis bukunya. Agar dapat menyusun tanggapan terhadap buku dengan baik, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. Jika perlu, lakukan berulang-ulang hingga kamu benar-benar memahami isi buku itu dengan baik. 2. Tandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur-unsur buku dengan alasan yang logis atau masuk akal. Tanggapan bisa berupa pujian atau kritik
terhadap kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Jika perlu, sertakan bukti tekstual agar tanggapanmu benar-benar meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang terakhir, baca ulang tanggapan yang kamu buat. Jika masih ada kesalahan, perbaikilah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tanggapan terhadap isi buku fiksi. Coba kalian simak, Ibu akan membacakan isi tanggapan tersebut. Selama membaca novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, terasa sangat membosankan. Bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami karena pengaruh ejaan lama dan bahasa Melayu. Kisah perjodohan juga kurang relevan untuk anak muda zaman sekarang. Zaman sekarang, perjodohan tidak semarak seperti saat novel ditulis. Namun, buku ini tetap menarik karena hak perempuan akan tetap segar dibicarakan sampai kapanpun. Meski butuh waktu pemahaman ekstra untuk ejaan lama dan pengaruh bahasa Melayu. Selanjutnya, contoh tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Yang pertama, sungguh menarik membaca buku yang berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja. Karya Endah Tri Astuti dan kawan-kawan. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengguna media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Pendidik dan orang tua pun perlu membaca buku ini sehingga dapat mengambil sikap bijaksana terhadap anak dan remaja dalam penggunaan media sosial. Contoh tanggapan yang kedua. Buku yang membahas tentang berbagai jenis tanaman di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obat ini sebenarnya sangat menarik. Selain memberikan tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pembaca, buku ini juga menggunakan bahasa yang lancar dan mudah dicerna. Sayangnya, buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Itulah tadi contoh tanggapan baik terhadap isi buku fiksi maupun terhadap isi buku non-fiksi. Tanggapan yang ada tadi masing-masing mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku. Semoga saja apa yang Ibu sampaikan dan Ibu contohkan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas pada LKPD 7.4. Tugas pertama, pinjamlah sebuah buku fiksi dan sebuah buku non-fiksi di perpustakaan sekolahmu. Kedua, berilah tanggapan berupa pujian atau kritikan pada bagian fisik buku, tampilan isi buku, dan bahasa yang digunakan dari buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. Ketiga, tulislah jawabanmu di lembar kerja dengan bahasa yang santun dan alasan yang logis. 4. Baca ulang tanggapan yang kamu susun dan perbaiki kalau ada kesalahan. 5. Laporkan hasil kerjamu, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada guru bahasa Indonesiamu. Tugas 2.
Pinjamlah sebuah buku fiksi dan sebuah buku non-fiksi di perpustakaan sekolahmu. 2. Berilah tanggapan terhadap bagian fisik buku, tampilan isi buku, dan bahasa yang digunakan dari buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. 3. Tulislah jawabanmu pada mind mapping yang sudah Ibu siapkan. Dan yang terakhir, presentasikanlah hasil kerjamu di depan keluargamu atau guru dan teman-temanmu di sekolah. Ini adalah contoh mind mapping menyajikan tanggapan isi buku fiksi. Pada kolom judul buku, silakan kamu isi di sini judul buku. Kemudian kamu berikan tanggapan apakah judul buku tersebut menurut kamu menarik atau kurang menarik. Selanjutnya, sampul buku, berikan komentarmu. Lalu, warna sampul bagaimana menurutmu? Setelah itu, kamu baca buku tersebut, tuliskan gambaran tokoh di sini, serta berikan tanggapanmu terhadap tokoh-tokoh yang ada. Watak tokoh, bagaimana menurutmu? Apakah sudah sesuai atau tidak? Kemudian latar atau setting, alur cerita, amanat, dan bahasa. Silahkan kamu berikan komentar atau pendapatmu. Selanjutnya adalah menyajikan tanggapan isi buku non-fiksi. Ini adalah contoh mind mapping yang dapat kamu gunakan. Pertama, kamu tanggapi dulu judul bukunya, kemudian cover buku atau sampul buku, warna sampul atau warna cover, ilustrasi gambar yang digunakan, kertas yang digunakan, ketebalan buku, keterkaitan judul buku, kelebihan isi buku, kekurangan isi buku, dan bahasa yang digunakan. Silahkan kamu berikan tanggapan dalam beberapa kalimat. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian memahaminya dengan baik, tidak ada kesulitan, dan semoga pula pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buat kesimpulan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita sama-sama membuat kesimpulan. Memberikan tanggapan terhadap sebuah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, termasuk salah satu cara menghargai karya orang lain. Hal yang perlu ditanggapi pada buku fiksi dan non-fiksi adalah fisik buku, isi buku, dan bahasa yang digunakan. Untuk buku fiksi, mengomentari unsur intrinsik, sedangkan untuk buku non-fiksi mengomentari materi yang ditulis. Sebagai refleksi, apakah kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang Ibu sajikan pada hari ini? Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika di dalam penyampaian Ibu terdapat kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.